An empty street, an empty house, a hole inside my heart. I'm all alone, the rooms are getting smaller. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Vita Firdadik dan Uliyatul Warotsah akan menjelaskan jenis-jenis kurikulum. Jenis-jenis kurikulum jika dilihat dari sudut pandang guru sebagai pengembang kurikulum dibagi menjadi 3. Yang pertama, open kurikulum, yang kedua, closed kurikulum, dan yang ketiga, guide kurikulum. Open kurikulum yaitu kurikulum terbuka, closed kurikulum yaitu kurikulum tertutup, dan guide kurikulum yaitu kurikulum terbimbing. Open kurikulum yaitu guru memiliki kebebasan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Closed kurikulum yaitu kurikulum sudah ditentukan secara pasti mulai dari tujuan, materi, metode, dan evaluasinya, sehingga guru tinggal melaksanakan apa adanya. Yang ketiga, guide kurikulum, yaitu kurikulum setengah terbuka dan setengah tertutup. Rambu-rambu pengajar telah ditentukan dalam kurikulum, akan tetapi guru masih diberi kemungkinan untuk mengembangkan lebih lanjut di dalam kelas. Jenis-jenis kurikulum menurut Nasution dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, separate subject kurikulum atau kurikulum terpisah. Yang kedua, correlated kurikulum, yaitu kurikulum saling berhubungan. Dan yang ketiga, integrated kurikulum atau kurikulum terpadu. Separate subject kurikulum yaitu jenis organisasi kurikulum yang terdiri atas mata pelajaran yang terpisah-pisah. Karena data-data pelajaran disajikan pada peserta didik dalam bentuk subjek atau mata pelajaran yang terpisah antara yang satu dengan yang lainnya. Kelebihan para subjek kurikulum yaitu yang pertama, memudahkan guru sebagai pelaksana kurikulum. Yang kedua, sebagai bahan pelajaran dapat disajikan secara logis, sistematis, dan berkesinambungan. Yang ketiga, organisasi kurikulum bentuk ini sangat sederhana. Dan yang keempat, dinilai untuk mendapatkan data-data yang diperlukan untuk dilakukan perubahan. Kekurangan para subjek kurikulum yaitu yang pertama, perkembangan dan pertumbuhan anak tidak harmonis. Yang kedua, kurang memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi anak secara faktual. Yang ketiga, cenderung statis dan ketinggalan zaman. Yang keempat, kurikulum bentuk ini sangat terbatas. Yang kedua yaitu correlated kurikulum. Adalah mata pelajaran dalam kurikulum ini harus dihubungkan dan disusun sedemikian rupa sehingga yang satu memperkuat yang lain dan yang satu melengkapi yang lain. Jadi, di sini mata pelajaran itu dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga tidak berdiri sendiri. Kelebihan correlated kurikulum yaitu yang pertama, mata pelajaran yang dapat menopang kebulatan pengalaman menerimanya tidak secara terpisah-pisah. Yang kedua, peserta didik menerapkan pengetahuan dan pengalaman secara fungsional. Yang ketiga, pengalaman murid tentang bahan yang diajarkan akan lebih luas. Yang keempat, murid untuk mempelajari bahan sehingga dapat mengasosialisasikannya. Yang kelima, bahan yang disajikan lebih jelas dan bermanfaat dalam kehidupan. Yang kekurangan correlated kurikulum yaitu yang pertama, masih bersifat subject counter. Yang kedua, belum memiliki bahan yang langsung dengan minat dan kebutuhan peserta didik serta dalam masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tidak memberikan pengetahuan yang sistematis dan mendalam. Yang ketiga yaitu integrated kurikulum. Adalah dalam integrated kurikulum meniadakan batas-batas antara sebagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan sehingga diharapkan akan membentuk anak-anak menjadi pribadi yang integrated. Kelebihan integrated kurikulum yaitu yang pertama, segala hal yang dipelajari dalam kurikulum unit bertalian erat dengan yang lainnya. Yang kedua, sesuai dengan teori tentang belajar yang mendasarkan sebagai kegiatan pada pengalaman, kesanggupan, kematangan, dan minat peserta didik. Yang ketiga yaitu adanya hubungan erat antara sekolah dan masyarakat. Kekurangan integrated kurikulum yaitu yang pertama, tidak mempunyai organisasi yang logis dan sistematis. Yang kedua, pelaksanaan kurikulum bentuk ini amat repot. Yang ketiga, tidak dapat memungkinkan adanya ujian umum. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ooh, yeah. You